Aku Safira Azizah. Di sini aku mau memaparkan video animasi tentang penggunaan kartu kendali dalam prosedur pengelolaan surat masuk dan surat keluar. Di sini aku menggunakan video animasi. Kenapa? Karena aku ingin kalian mudah dalam memahaminya. So, selamat menonton. Hai, perkenalkan namaku Safira Azizah dari Program Studi D3 Administrasi Perkantoran Fakultas Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah praktik mengetik dan simulasi perkantoran dengan dosen pengampu Bapak Johan Bimo Sukoco, SOS MSI. Nah, di video kali ini aku akan membahas tentang salah satu kegiatan administrasi, yaitu prosedur pengelolaan surat masuk dan surat keluar dengan kartu kendali. Apa itu surat? Dilansir dari situs Wikipedia, surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis oleh suatu pihak kepada pihak lain dengan tujuan memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Lalu, mengapa perlu pengelolaan surat? Pengelolaan surat bertujuan untuk memudahkan dalam penemuan kembali surat, menjaga surat agar tidak terjadi kehilangan, dan mencegah adanya kebocoran informasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas prosedur pengelolaan surat masuk dengan kartu kendali. Yang pertama, tahap penerimaan surat. Pada tahap ini, surat dikirim melalui ekspedisi atau kurir, lalu diserahkan ke bagian penerimaan surat. Kemudian, surat akan dicek kelengkapannya oleh petugas penerima surat. Setelah itu, petugas penerimaan surat mendistribusikan kepada bagian pencatatan surat. Lalu akan disortir terlebih dahulu, apakah pada surat biasa atau rahasia atau penting. Kemudian, petugas pencatat surat mencatat pada kartu kendali rangkap 3. Seperti ini bentuk kartu kendalinya. Ada warna merah, kuning, dan putih yang memiliki fungsi berbeda-beda. Yang kedua, tahap pengarahan surat. Kemudian, surat tersebut selanjutnya didistribusikan kepada bagian pengarah surat. Di bagian ini, si pengarah menentukan arah surat, kepada siapa dan unit mana surat ini ditujukan. Kemudian, petugas mengambil kartu kendali 1 yang berwarna putih untuk disimpan ke kotak kartu kendali. Yang ketiga, tahap pengolahan surat. Petugas pengarah surat mengirimkan surat beserta kartu kendali 2 dan 3 kepada bagian pengolah surat. Kemudian, bagian pengolah surat membubuhkan paraf pada kedua kartu kendali tersebut. Setelah itu, surat akan dilampirkan juga dengan lembar disposisi. Kemudian, pengolah surat memberikan kartu kendali 2 kepada bagian penata arsip sebagai tanda surat sedang diproses. Yang keempat, tahap delegasi oleh pimpinan. Setelah itu, petugas unit pengolah memberikan surat beserta kartu kendali 3 serta lembar disposisi kepada pimpinan, yang kemudian pimpinan akan memberikan perintah kepada lembar disposisi untuk siapa surat tersebut akan dititipkan. Yang kelima, tahap pelaksanaan. Kemudian, petugas pengolah surat membawa surat beserta lembar disposisi untuk diberikan kepada petugas pelaksana. Setelah itu, petugas pelaksana menerima surat tersebut dan melaksanakan dari isi surat tersebut. Setelah dilaksanakan, surat tersebut dikembalikan kepada unit pengolah dan unit pengolah meneruskan kepada bagian penata arsip. Yang keenam, tahap pengarsipan. Pada tahap ini, surat akan disimpan dengan sistem yang digunakan sesuai dengan instansi atau perusahaan terkait. Nah, itulah prosedur pengelolaan surat masuk dengan kartu kendali. Kemudian kita akan masuk kepada prosedur pengelolaan surat keluar dengan kartu kendali.
Yang pertama, tahap pembuatan surat. Surat akan dibuat oleh unit pengolah dengan membuat draft pada konsep surat yang kemudian dimintakan persetujuan kepada pimpinan. Setelah disetujui oleh pimpinan, surat akan diketik dan diberi stempel beserta tanda tangan. Yang kedua, tahap pencatatan surat. Setelah itu, surat dimasukkan ke dalam sampul atau amplop untuk kemudian didistribusikan ke bagian pencatat surat agar dicatat di kartu kendali oleh petugas pencatat surat. Berdasarkan proses pendistribusiannya, surat dibagi menjadi dua, surat asli yang akan dikirimkan dan surat tindasan atau salinan surat yang akan diarsipkan. Pada bagian pengarah surat, kartu kendali 1 berwarna putih akan diambil dan disimpan. Setelah itu, petugas akan mengecek kelengkapan surat. Kemudian yang ketiga, tahap pencatatan surat. Setelah surat dianggap lengkap dan benar, maka selanjutnya surat asli, tindasan, kartu kendali 2, dan kartu kendali 3 diberikan kepada petugas pelaksana pengiriman. Setelah surat selesai diproses, petugas pelaksana pengiriman memberikan surat tindasan dan kartu kendali 3 kepada petugas penata arsip untuk kemudian diarsipkan dan dicatat. Yang keempat, tahap pengiriman surat. Nah, ini adalah langkah yang terakhir. Surat asli yang telah dimasukkan amplop dapat segera dikirim melalui kurir atau jasa ekspedisi. Nah, itu dia prosedur pengelolaan surat masuk dan surat keluar dengan kartu kendali. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.